Yo guys, kembali lagi bersama gue Rachel di Rachel Story. Seperti biasa, gue bakal nge-reveal tentang pengalaman hidup dan mitos-mitos tabu tentang keuangan yang pastinya bakal bikin kalian cuan for life. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas juga semua pertanyaan-pertanyaan dan keraguan kalian. Nah, hari ini kita sedang kedatangan Marcella yang kita panggil Cisela ya? Boleh. Cisela. Oke, Cisela. Nah, Cisela ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya hari ini tentang life goals dan investasi. Oke. Nah, Cici ini jadi sekarang kerja di mana, Ci? Aku kerja di perusahaan di daerah Jakarta Selatan. Oke. Jadi sehariannya itu kerja tapi di rumah juga sudah berkeluarga. Udah berkeluarga. Oke. Baru, Ci, baru. Baru 3 tahun lah kira-kira. Oh, udah punya anak? Udah. Jadi anak sekarang umur berapa nih? Umur 2,5. Oh, 2,5 tahun. Di rumah tinggal bertiga atau rame-rame? Ada keluarga juga sih di rumah. Oke, nah jadi basically gue pengen nanya-nanya aja sih Ci, gimana sih sebenarnya kehidupan Cici itu sebelum dan sesudah marriage nih? Apalagi misalkan terkait pengeluaran misalkan contohnya. Gimana Ci? Mungkin bisa di-sharing sedikit gitu. Boleh. Jadi kalau ditanyain soal keuangan nih ya, dari sebelum married sama sesudah married jauh banget beda. Oh, jelas beda banget karena Ya, kalau bedanya. dulu itu kayak nggak mikirin sama sekali uang itu harus ditabung, diinvestasiin, bener-bener YOLO banget hidup, uang habis YOLO. nggak ada tabungan sama sekali. Yes, Bahkan bener-bener you only live once ya kayak iya apa aja pokoknya langsung beli gitu ya. iya gitu sih dulu. Oke. Nah kalau sekarang gimana? Kalau sekarang udah jauh banget sih karena punya anak juga, punya tanggungan keluarga, nggak cuma keluarga sendiri tapi juga keluarga ya namanya menikah kan pasti ada involvementnya banyak lah ya, keluarga suami, keluarga aku sendiri. Nah itu jadinya gara-gara banyak keluarga ini jadi banyak banget sih pertimbangan untuk keuangan itu sekarang. Jadi perubahan status juga mengubah cara Cici mengkontrol keuangan ya? Berubah banget gitu. Siap. Oke, nah Ci, jadi gue pengen nanya juga nih, jadi kalau misalkan pas dulu nih, pas masih single lah ya, kita bilang pas masih single itu ada nggak sih kira-kira benda yang sebenarnya mahal dan sebenarnya nggak penting tapi Cici beli? Kalau barang mahal sih aku nggak terlalu gimana banget ya sebenarnya. Tapi kalau dulu itu kebiasaannya maunya liburan terus, jalan-jalan, traveling, ya itu seneng banget tuh. Nah begitu traveling abis tuh duit biasanya. Wah, iya. Nah kalau misalkan traveling gitu, tapi kan at least pergi lah ke tempat-tempat baru, jadi kayak exposure-nya dapat pengalaman baru sih. Iya, bedanya itu sih. Kalau barangnya benar-benar nggak penting gitu belum pernah ya Ci? Kalau barang penting mahal banget sih kayaknya nggak pernah ya. Cuma kalau misalnya kayak barang-barang nggak penting kecil-kecilan sih banyak sih. Jadinya kayak suka iseng-iseng beli mainan or everything segala macam yang kayak gitu jadinya Jadi sekali numpuk. lihat lewat gitu, lewat toko lihat terus demen beli gitu. Lucu beli akhirnya. Padahal sebenarnya nggak penting. nggak dipakai juga, cuma iseng aja gitu. Oh iya. Itu duit loh padahal Ci, numpuk di situ. Oke, nah kalau misalkan kayak sekarang ini ada nggak sih kira-kira surprise spending yang Cici keluarin pas misalkan sekarang kan Cici udah punya anak nih umur 2,5 tahun yang mungkinnya yang awalnya itu nggak pernah kepikiran kayak Kalau iya punya anak nih tiba-tiba ada spending baru lah. spending baru sih udah pasti ya. Surprise juga banyak banget justru. Karena nggak disangka banget misalnya udah berkeluarga sekarang dari yang biayain dulu mungkin kita pas lagi single kita tinggal sama orang tua, terus habis itu juga kita mungkin ada yang ngekos gitu, nggak pernah mikirin uang listrik, uang air lah atau PBB lah atau seperti itu. Jadi kayak dulu tuh kayak yang selama ini kita ignore, tau-tau sekarang itu menjadi tanggungan kita. Itu satu. Terus begitu punya anak, ya pasti melahirkan iyalah ya. Kalau ditanggung sama kantor enak, kalau nggak ditanggung, nah lo gimana tuh pas lagi lahiran, Berat. belum lagi barang-barang peralatan bayi yang sangat bisa dibilang barang-barang bayi itu pasti harganya 2 kali lipat dibanding barang kita biasanya. Pasti ada kualitas, ada harga, biasanya kan gitu kan. Contohnya Ci, itu stroller. Contohnya iya itu salah satunya. Mungkin itu yang kayak stroller, kalau yang kayak ya ranjang bayi masih lah ya. Cuma yang kayak hal-hal alat makan, coba pikirin yang kayak gitu-gitu tuh alat makan, selimut segala macem. Itu hal-hal yang belum pernah sebelumnya dipikirkan, gak pernah kepikiran, gitu ya. tapi ternyata butuh dibeli. Iya. Dan itu spendingnya lumayan banget berasa. Berasa. Iya.
Nah sebenarnya apa sih Ci, kayak misalkan pas dulu nih kalau misalkan kita bisa putar balik waktu lah, apa sih kesalahan masa lalu yang sebenarnya Cici pengen perbaikin? Kalau kesalahan, mungkin kalau kesalahan finansial ya, dulu sih aku sama sekali nggak mikirin investasi. Jadi belum pernah tuh yang namanya mikirin Karena ada YOLO hasil. ya? YOLO banget. Kalaupun ngumpulin duit emang buat di spending lagi biasanya. Pas lagi udah ngumpulin itu tabungan duit untuk liburan, ya udah pas liburan pasti difoya-foya. Nah itu nggak pernah kepikiran tuh. Pas sekarang udah Nggak mulai nyisa itu duitnya? nggak nyisa biasanya. Ntar kerja lagi, kumpulin lagi, jalan-jalan, habisin lagi. Oke, jadi work, travel, repeat Iya, gitu ya. Mantap. Nggak pernah tuh yang namanya mikirin investasi, ada hasil imbalan, uangnya dipakai lagi tuh untuk seneng-seneng mungkin. Ya mungkin kalau sekarang mikirnya hasil imbalan bisa buat masa depan gitu kan. Iya, Kalau iya. dulu nggak sama sekali tuh yang nggak kepikiran adalah nyeselnya. Padahal kalau misalnya uangnya yang ditabung itu diinvestasikan, mungkin nanti pas lagi liburannya uang hasil dari investasi itu bisa digunakan tuh untuk bersenang-senang. Jadi kan 2 kali lipat, atau mungkin modalnya ternyata masih ada nih. Jadi untuk modalnya bisa sebenarnya utuh nih. Modalnya Kita bisa malah jadi utuh, nikmatin dari nikmatin dari bunganya. bunganya doang. Iya. Itu salah banget sih, dulu nggak pernah mikirin sampai ke sana. Jadi kalau misalkan kalau misalnya sekarang aku bakal belajar dari cara-cara Cici itu. Oke, nah berarti Cici itu bisa dibilang Cici baru benar-benar mengatur keuangan itu pas mulai berkeluarga. Iya, gitu baru ya. mulai berkeluarga, baru mikir pas lagi udah nikah, mulai ngobrol sama suami, mesti merencanakan keuangan. Kalau nggak survive dong, masa iya semua uang dihabisin. Pasti kan pas berkeluarga udah mulai mikir, nanti begitu udah pensiun gimana, begitu anak mau sekolah gimana, kalau nanti amit-amit orang tua sampai ada kenapa-napa itu gimana. Nah itu semuanya langsung tiba-tiba blar kepikiran. Oke. Yang sebelumnya boro-boro kali ya kita mikirin hal-hal kayak gitu mungkin gitu. Iya. Nah itu gimana Ci pengalamannya? Pengalaman pertama pas Cici tuh benar-benar bikin financial plan. Pas pertama sebenarnya ngeblank banget sih, sejujur-jujurnya nih ya, sampai benar-benar nggak ngerti sama sekali. Tahunya cuma ya udah kita bagi 2 nih, lu mau tabung berapa gitu. Pertama sampai segitunya, nggak pernah tuh yang namanya mikirin kayak cari tahu mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga yang baik tuh kayak gimana. Itu tadinya sih belum pernah kepikiran, tapi emang makin kesini informasi juga apalagi mengenai keuangan itu kan semakin terbuka, semakin banyak informasi yang bisa kita pelajari, dan ternyata banyak ilmu-ilmu juga yang akhirnya kita dengar, akhirnya kita coba terapkan nih. Oh ternyata financial planning itu nggak cuma sekedar lu mau taruh duit berapa nih, kita tabung aja. Ternyata nggak sampai gitu doang. Ternyata harus Cici ada dipikirin. ini catat juga kayak pencatatan gitu ada? Ada, tapi itu bukan tugas aku. Oh itu tugas Itu suami. tugas suami. Oke, ya, siap. Kalau misalkan nextnya nih, jadi gimana sih Ci cara Cici balancing untuk uang untuk keperluan pribadi dibandingkan sama uang untuk keperluan keluarga? Cara balancingnya gimana tuh? Kalau di tips di rumah tangga aku mungkin ini beda-beda kali ya setiap keluarga. Tapi aku pernah dengar kalau di dalam keluarga itu harus ada role-nya nih. Siapa yang menjadi manajer keuangannya, siapa yang memang nanti dia akan melit dari sisi keuangan mau diinvestasikan kemana. Nah itu kita coba terapin. Jadi kalau dari aku sama suami, ini salah satu contoh aja ya, maksudnya agree dia yang benar-benar untuk kebutuhan primary kita, kayak untuk kebutuhan berumah tangganya semuanya, kebutuhan anak, sampai ke masa depan, sampai dia yang pengelolaan sampai ke investasinya. Nah kalau aku adalah untuk tugasnya uang, suami tuh. tugas suami. Okay. Kalau aku adalah untuk uang yang di spending nih. Tapi Okay. ternyata spending kalau nggak dikontrol juga biasanya suka awal-awal nih suka kecelen nih, habis. Ternyata kalau nggak kekontrol jadinya malah loh kok nggak ada simpanan untuk diri sendiri, malah juga nggak ada gitu loh. Karena mikirnya ini duit untuk di spending dan harus dihabiskan. Padahal harusnya kan nggak gitu juga gitu. Iya. Tapi itu memang uang yang diberikan, maksudnya emang buat Cici buat ngolah untuk keluarga kan? Iya betul. Iya, tapi padahal sebenarnya juga bisa kita sisihkan sedikit. Iya, gitu kan? karena kan sama-sama bekerja, sama-sama punya pemasukan. Dari awal kita juga udah agree pemasukan masing-masing mau berapa porsi untuk keluarga, berapa porsi untuk sendiri gitu. Oke. Nah, jadi Kak Marcella kan Cisela ini kan udah berpengalaman banget nih mengalami lika-likunya dari masa single sampai ke berkeluarga
juga gimana caranya perubahan pengaturan keuangannya nih. Nah, ada tips gak Ci kira-kira untuk yang kita single-single, yang nggak single atau mau berencana menikah? Kalau tips keuangan sih sebenarnya karena aku mungkin juga masih belajar juga gitu ya, tapi yang pasti mulai mengenal tentang pengetahuan keuangan tuh dari awal banget. Itu yang aku sedikit nyesel karena dulu sama sekali nggak mau tahu, maunya mikirnya gampang aja dapat gaji, di spend, udah seneng gitu. Kalau sekarang udah mulai mikir, oh dapat gaji, ternyata diolah, dapat imbalannya bisa dijadiin sesuatu hal yang menjadi kayak entah mau dipakai untuk either itu liburan atau ternyata kayak masa depan udah kayak nggak usah pusing-pusing banget mikirin uang pensiun apa segala macam. Nah itu harus dari seawal mungkin sih emang itu. Kayaknya bukan tips tapi mungkin lebih ke ngingetin juga kali ya, kayak yang penting lu dari awal udah mulai aware dulu nih sama masalah keuangan, jadi uang nggak cuma kayak gue dulu uang cuma dihabisin doang kayak gitu. keran air ya udah. Iya, oke dapat gaji, seneng gitu. Tugas saya menghabiskan gitu, jangan kayak gitu ya. Iya. Oke. Nah teman-teman, jadi seperti yang tadi Cisela udah share ke kita juga bahwa sebenarnya kita harus benar-benar mengingat tentang masalah keuangan ini dan lebih aware tentang masalah keuangan ini dari sejak dini. Karena sebenarnya kalau misalnya kita memplan dengan baik, sebenarnya modal yang kita punya itu bisa kita tanamkan dan kita investasikan, dan bunga dari investasi itu yang kita gunakan untuk lebih ke hal konsumtif. Gimana teman-teman? Udah termotivasi belum buat nabung dan investasi mumpung kamu masih muda? Buat yang mau mulai, bisa join gerakan Save 20. Gerakan yang bikin kamu habit untuk nabung dan investasi jadi gampang banget. Bisa disesuaikan sama kondisi kamu sekarang. Jadi buat kamu yang baru mulai kerja, kamu bisa mulai nabung kecil-kecilan mulai dari 20.000 aja. Jadi kalau misalnya kamu beli boba sekalipun, boba aja lebih mahal dari 20.000. Masa sih 20.000 aja nggak bisa? Nah, buat kamu yang lebih mapan, coba deh usahain nabungnya lebih banyak. Jadi jangan stop di 20.000 aja, supaya hasilnya makin optimal dan makin banyak tujuan yang bisa kamu capai. Yuk mulai sekarang demi masa depan kamu juga. Oke, thank you banget Cisela yang udah sharing soal pengalamannya dari pas masa single sampai sekarang udah berkeluarga. Gimana tips-tipsnya untuk mengatur keuangannya. Ini pasti bikin eye-opening banget buat teman-teman kita semuanya. Ya, hopefully bermanfaat sih meskipun Pastinya kita juga bermanfaat. sama-sama masih belajar juga ya. Karena ini reminder banget buat kita buat lebih aware lagi bahwa seharusnya kita mulai berinvestasi dan menabung sejak dini. Iya. Thank you banget Cisela. Thank you juga Rachel. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktu untuk nontonin acara Rachel Story. Semoga sesi ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan mengingatkan kalian untuk berinvestasi dan menabung sejak dini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel YouTube OCBC NISP. Dan kalau kalian ada tips-tips yang mau diangkat dan dibahas di acara Rachel Story, kalian bisa isi di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di Rachel Story berikutnya. Peace out.